请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi,师兄师姐啊，祝福你们健康安乐。Juga感恩pada Kalina师姐ya. Ya, saya dari Medan, nama saya Indra Ramli. Mendapat kesempatan membawa topik hari ini Sanubari Teduh nomor 022. Sebelumnya kita berdoa bersama dahulu. Silakan师姐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Yeah, may people's mind be purified, may society be peaceful, and the world be free of disasters. 师兄师姐，pagi ini kita masuk ke Sanubari Teduh ya. Kita 4 hari ya dalam minggu ini ada Sanubari Teduh sampai besok ya. Jadi judul hari ini adalah mendengar ajaran Buddha dan membina diri dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mulai ya, masuk ke
Disari, Siung Sije. Sun Fasyang Dharma bagaikan air, episode 022. Mendengar ajaran Buddha dan membina diri dengan sungguh-sungguh. Ini di sari pertama. Kamar buruk ini muncul akibat pelanggaran melalui 3 pintu karma maupun kelalaian melalui 6 indera. Muncul akibat dari pikiran yang salah ya, dari dalam batin. Yang disengaja disebut pelanggaran dan yang tidak disengaja disebut kelalaian. Kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja sesungguhnya banyak kita lakukan. Karma buruk yang tak terhingga ini semua tercipta melalui 3 pintu karma. Desesong kita hari ini topiknya di bagian dari sanubari teduh ya. Kita harus tahu apa itu sanubari. Sanubari yang teduh. Sanubari ya itu adalah dari hati ya. Jadi hati yang teduh. Kalau kita lihat arti sebenarnya itu jantung hati ya, tapi hati yang teduh. Jadi kita di sini sebenarnya Dharma 4 hari ini ya adalah memberikan arah kepada kita bagaimana kita harusnya berbuat dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini tadi Master juga ada menjelaskan 3 pintu karma ya. Masuk melalui apa? Melalui sebenarnya sen koi ya. Tapi tadi saya menangkap lebih ke ketamakan, kebencian, kebodohan. Han zhen zi. Dia semuanya berawal ya dari situ ya manusia tamak. Kemudian berikutnya dijelaskan kebencian, kebodohan ya. Satu persatu nanti mungkin Sesiung Suci juga bisa ikut sharing memberikan contoh ya. Ya, berikutnya yang kedua Suci. Oh, ini 3 pintu karma. Nah, tadi Sen Kou I ya. Tubuh, ucapan, pikiran. Dari 3 pintu karma ini muncul 10 kejahatan. Tubuh bisa membunuh ya, mencuri, berbuat asusila. Ucapan yaitu bertutur kata kasar, berdusta, berkata-kata kosong, bergunjing. Pikiran, ketamakan, kebencian, kebodohan. Minggu lalu ya, hari Kamis, saya ada ikut ini Kongsiu ya dengan Taiwan. Itu Tan Sifu yang membawakan ya, yang membabarkan Dharma. Ada juga menyinggung tentang Sen Kou I ya, yaitu tubuh, ucapan, pikiran. Kita tahu ya kalau di suci kalau udah beberapa tahun sering kita kalau nyimak ya, maka tubuh itu kita tahu itu sen ya. Jadi sen tubuh itu apa? Apa yang dimaksud? Uh, ya kita biasanya di suci sering mengatakan sentili sing ya. Jadi di sini apa yang kita buat dengan tubuh kita ya. Uh, Sen itu sen sing hause. Jadi diarahkan itu tubuh kita berbuat yang baik. Jangan sampai berbuat yang seperti ini yang dibawa membunuh, mencuri dan sebagainya. Itu dengan tangan, dengan kaki, itu semua bisa. Ucapan itu adalah kou. Kou sok hao hua. Kita sering mendengar kou sok hao hua. Tapi saya merasa ini dari 3 yang paling sulit. Kadang-kadang kalau sen sing hao se ya kita masih bisa, oke, kita menghindari berbuat yang jahat ya. Kita berbuat yang baik sedikit atau banyak itu tidak masalah. Yang ke, yang lebih kalau ucapan itu sering kita sulit sekali menjaganya. Saya bertanya pada Sufu itu, "Woman ting de tao, coba tahu." Kita mendengar Dharma, tapi kadang-kadang kita merasa kita tidak bisa melakukannya. Bukan sebagian, mungkin nggak bisa lebih sempurna. Setiap orang itu berbeda. Nah, ucapan itu sering kali yang di sini bertutur kata kasar, berdusta, dan sebagainya. Saya paling menangkap kemarin, bukan kemarin ya, beberapa tahun lalu ada eh, di Dai TV ya, menyiarkan salah satu episode. Eh, itu film ya, dari Taiwan. Itu ada suami istri yang di sini sangat ditonjolkan tentang
Hosok Hawa ya. Mereka itu hatinya sangat baik, berbuatnya juga baik, kepada teman juga baik. Tapi tutur katanya sangat kasar. Apalagi antara suami istri ya. Kebanyakan di cerita itu adalah istrinya ya. Jadi si suami itu tidak begitu pintar ya. Tapi kalau dalam berusaha, dia juga pernah beberapa kali berbisnis kecil-kecilan gagal. Saat dia berhasil pulang hari ini hasilnya bagus, seperti yang menjual buah-buahan atau sayur ya. Sampai di rumah juga dikatakan seperti kamu ini sebenarnya nasib baik aja. Tapi kalau dia sudah rugi, maka umpatannya banyak sekali. Sehingga keluarga ini ya, suami istri itu sampai eh, tidak berhasil dalam secara ekonomi ya. Artinya mereka itu sampai menyewa rumah 11 kali. Tidak berhasil memiliki rumah sendiri. Kenapa? Karena di dalam rumah itu seperti itu. Berpindah sewa 11 kali ya di cerita di itu cerita benar loh ya. Jadi di sini saya ingat kenapa? Karena di situ ada tertulis, bahkan ditulisnya di beberapa bagian tempat jualannya ya, so so hua. Jadi apa yang disebut ya dalam seperti suatu eh, tulisan yang sangat menyentuh kita yang menjadi tersadarkan ya seperti uh, 心地再好 ya 心地再好嘴巴不好也不算是好人. Jadi kita kalau hati itu baik ya, memang suami istri itu kan baik kan tadi di ceritanya ya. Tapi ucapannya tidak bagus. Itu juga tidak termasuk orang yang baik. Nah, ini loh dicuci loh. Jadi saya rasa ini paling sulit dilakukan. Apalagi kalau kita sering ya, kalau di dalam ceci kumpulan, wah baik semua. Begitu pulang ke rumah ganti baju keluar lagi sudah beda. Dan itu juga saya pernah alami, saya akui. Jadi bukan katanya terlalu kasar, tapi kurang begitu mengenakan. Berikutnya saya sadar sendiri. Jadi selalu ya sampai hari ini juga bisa terjadi. Jadi saya tanya Sefo, kenapa yang kedua ini paling sulit ya dibanding yang ketiga pikiran ya. Mungkin kita bisa menekan ya ketamakan kebencian itu kita bisa tekan. Tapi di ucapan itu kok sering kita sulit sekali. Sufu itu menjawab, Sesiung Sejie kan cufu nih ya karena suami istri masuk seci katanya. Tapi dia mengatakan beliau itu mengatakan ini kalian itu ciaden ya. Jadi perumah tangga memang kita jangan samakan dengan yang di monastik katanya ya. Jadi biksu-biksu itu agak beda ya. Kalau di apa kita masih punya masa-masa untuk belajar. Jadi semoga kita juga dengan memakai waktu ya sejalan seiring dengan waktu kita belajar ya akan sampai ke sana. Begitu nasihatnya. Next saja. Intisari kedua. 7 yang pertama disebut 7 cabang karma, yakni 3 melalui tubuh dan 4 melalui ucapan, yang jika dijumlahkan menjadi 7 jenis. Semuanya tercipta akibat batin kita yang memiliki ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila. Semua berawal dari ketamakan dalam pikiran. Kata-kata kasar juga berawal dari pikiran, yaitu pikiran yang penuh kebencian. Kata-kata kasar dapat melukai banyak orang dan kita tak menyadarinya. Ketika menyakiti orang lain, kita juga menyakiti diri sendiri. Pertama, niat buruk ini telah tertanam dalam batin kita dan menjadi benih karma. Selain rusaknya hubungan antara manusia, kualitas pelatihan diri dan karakter kita menjadi rusak. Tak mempraktikkan meski mengerti kebenaran. Tidak mematuhi peraturan, sehingga tak sengaja melukai orang lain, menghambat pelatihan diri sendiri, dan menanam karma buruk. Inilah tindakan yang didasari kebodohan. Tadi Mazda ada sharing di 3, 4, 3 ya. Jadi ada 10 sebenarnya. Jadi 7 pertama ini adalah 3 dan 4. 3 melalui tubuh, 4 melalui ucapan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan
Tapi secara intinya kita melihat, menyimak ya. Begitu tadi Master mulai membabarkan Dharma, starting aja ya. Dia menyapa kita itu, saya mungkin kurang perhatikan ya, tapi kali ini saya benar-benar, loh Master itu menyapa kita beda loh. Kewei Tongxiu katanya. Tongxiu itu kan sama-sama belajar ya. Ya, para sesiung suci yang sama-sama belajar ya. Kewei Tongxiu. Nah, di sini saya menangkap ya. Kenapa selalu disebut Tongxiu? Kenapa dalam acara Indonesia dengan Taiwan ya, di hari Kamis itu disebut ini Gongxiu. Nah, Tongxiu, Gongxiu. Nah, apa yang kita pelajari? Ya ini ya, sebenarnya ini ya. Tadi ada 3, ada 4. Kita masuk ke masyarakat umum, orang banyak. Ini pelan-pelan kita bisa mengerti, memberikan pelajaran bagi kita, baik kita yang melakukan ya, misalnya kita yang berucap kata kasar, kita kemudian sadari harus bagaimana. Tapi sebaliknya, kita mendapat kata-kata kasar dari orang lain. Nah, kan beda dari orang lain. Kemarahan dari orang lain, kebencian dari orang lain. Kita harus bagaimana? Nah, di sini pelan-pelan kita bisa pelajari dan itu mulai dari diri sendiri ya, CC. Next, yang ketiga. Karma buruk timbul akibat kelalaian melalui 6 indera. 6 indera itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ini senantiasa bersentuhan dengan kondisi luar, yakni 6 objek luar. Objek luar itu apa? Yaitu rupa, ya tadi ada warna-warni, ya, suara, aroma. Nah, aroma termasuk loh sejauh rasa, sentuhan, objek-objek pikiran. Kata-kata yang buruk dari orang lain janganlah dianggap masalah sehingga membawa kerisauan. Nah, ini kita punya tuifang ya, kita punya lawan bicara kita ya. Kata yang buruk janganlah dianggap masalah karena membawa pikiran, kerisauan. Nah, di sini disebut ya, tetapi anggaplah sebagai pelajaran yang menumbuhkan kebijaksanaan. Dalam kondisi yang sama dan juga suara atau komentar yang sama, bagi orang bijaksana ini semua merupakan dharma. Sementara orang bodoh akan merasa risau. Sebagai praktisi terhadap 6 objek yang diterima 6 indera, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Pikiran adalah pelopor segalanya. Dengan timbulnya pemikiran, timbul perasaan terhadap segala objek, yakni bahagia, marah, sedih, gembira, dan terus berubah mengikuti kondisi. Semua ini tersimpan di dalam kesadaran. Jika kita dapat mengendalikan tabiat kita, 6 indera dan 6 objek, dapat menjadi sarana melatih diri. Janganlah kita lalai sehingga dengan tidak sengaja melakukan berbagai kesalahan lewat 6 indera. Kita di sini diwanti-wanti ya, artinya kita mempunyai 6 indera ini ya, suatu panca indera ya, ini karena ada plus pikiran. Bagaimana kita harus bersikap. Jadi kita sebenarnya belajar Dharma keluar dari sini ya. Banyak orang bisa belajar Dharma dari agama apapun. Tapi yang terpilih adalah bagaimana sejauh menyikapinya. Bagaimana menyikapi apa yang kita pelajari. Di sini baru tadi saya juga sebutkan lawan bicara kita. Ini poin 3 saya sebenarnya tidak begitu ulangi yang semalam ya. Setelah ada sharing tentang ini, ternyata di sini disebutkan ya bagaimana kita bertindak bijaksana kalau ketemu orang-orang yang menyakiti kita ya di sini. Makanya sanubari teduh itu sangat penting ya karena dia membuat kita bisa menyadari, bisa tenang. Lihat aja tadi kita mendengar Master mengatakan kita orang awam itu 5 sila, 10 kebajikan. Kalau di monastik itu biksu itu ada 300-an sila. Biksuni 500. Makanya kalau kita jumpa ya biksuni di Jingse ya, kita melihat hanya berkata ya,
Kenapa penampilannya sangat tenang, berbicaranya lembut, pelan. Nah, di sini karena mereka silanya lebih lebih komplit ya sebenarnya. Akan tetapi kita jangan berkecil hati. Saya pernah tanya ke sehau sesiungnya. Saya tanya, apakah yang kita pelajari eh, Dharma ya, agama Buddha, di seperti Sun Fa yang katanya Fang Pian Fa ya. Fang Pian Fa loh. Metode metode terampil aja, seperti simple aja. Apakah yang kita pelajari dibandingkan dengan biksu-biksuni yang pelajari di dalam misalnya wihara, apakah beda? Katanya kita jangan melihat banyaknya yang dipelajari. Sebenarnya itu sama. Jadi saya kaget kenapa kita sama. Saya bilang. Karena yang sulit itu melaksanakannya katanya. Bukan belajarinya, melaksanakan. Apakah dengan kita ikut sunfas yang tiap hari ya? Apa itu kurang cukup untuk membina kita? Apakah kita melakukannya? Terpulang pada diri masing-masing yang suci. Next yang keempat. Sulit terakhir sebagai manusia, sulit pula bertemu ajaran Buddha. Sekali terjatuh ke alam rendah, butuh ribuan kalpa untuk kembali. Di enam alam, hanya di alam manusia kesempatan melatih diri itu muncul. Karena itu, hargailah kehidupan ini. Pelajari ajaran Buddha dan praktekkan. Jika malah menanam dan menimbun karma buruk, maka di kehidupan mendatang mungkin tidak terlahir sebagai manusia. Dan kehilangan kesempatan melatih diri. Karma buruk muncul akibat pikiran yang salah dari dalam batin. Kita tahu jelas ajaran Buddha, namun tak mempraktikannya. Nah ini ya, tahu ajaran, tidak dipraktekkan, malah bertindak sesuka hati. Ini lebih parah ya. Dan telah mengarah ke jalan yang salah, sesuai pemikiran di dalam batin. Kita sungguh harus berenung dan menenangkan pikiran. Harus berlatih untuk tetap tenang di tengah kebisingan atau kekacauan. Sebagai praktisi Buddhis, kita harus berjalan di jalan yang lapang yang Buddha tunjukkan bagi kita, bukan menyimpang ke jalan kita sendiri. Jika kita dapat menyerap setiap ajaran ini ke dalam hati, maka kondisi apapun yang kita hadapi akan menjadi sumber pencerahan. Ini sangat bermakna ya, kondisi apapun artinya yang plus atau minus. Kalau kita bisa menghadapi dengan hati tenang, bijaksana, berarti bijaksana kita harus punya pikiran, pendidikan ya, harus kita bisa menilai. Maka sebenarnya baik buruk itu kalau kita hadapi, itu adalah sumber pencerahan. Pencerahan artinya kita mengerti ya, mengerti, kemudian kita bisa menerima, di situ kita tercapai pencerahan di titik itu ya, bukan totali ya. Jadi sebenarnya eh, ini sangat bagus ya. Kita tonton lalu saya tidak tahu sepertinya topik-topik sanubari teduh itu eh, saya baru pertama kali ini bawa ya. Selama ini tidak mungkin giliran bukan saya pada saat itu, tapi saya rasa sanubari teduh ini itu dia di ITV juga ada programnya ya. Itu sangat bagus ya karena dia langsung menuntun kehidupan kita dan bagaimana kita harus bersikap. Ya, di cuci ini diuraikan dengan lebih simpel, lebih mudah dimengerti. Kita sebagai perumah tangga yang dapat menyerap, ya, at least ya kita begitu selesai melangkah keluar, masuk ke kantor ataupun bekerja hal-hal lain, kita bisa melihat orang lain dan diri kita sendiri. Saya harus bersikap bagaimana. Kembali lagi, ini tergantung bagaimana sesi menyikapinya ya. Ya, demikian sesi kayaknya hari ini cuma 4 intisari ya. Next ya. Lihat. Kan ya sesi yang ikut mendengar tadi Master juga mengatakan saya sebarkan Dharma, tapi ada sesi yang mendengar membuat saya lebih mau belajar katanya. Jadi sebenarnya baik kita sebagai moderator juga sama, ada yang mendengar, kita berinteraksi membuat kita juga para moderator yang selama tiap hari ini mendampingi itu lebih bersemangat. Kenapa kita belajar? Iya, yang ini sama kita semalam ada baca sekali, 2 kali. Jadi kangen sekali sesi yang mengikutinya. Demikian ya, kita eh,
masuk ke sesi sharing ya, Sejie. Saya lihat tadi Vivi Liang sudah resign. Silakan Vivi Liang Sejie. 感恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩 Indra 师兄。Jadi hari ini judul mendengarkan ajaran Buddha dan membina diri dengan sungguh-sungguh. Jika tetesan air dhamma dapat meresap ke dalam hati, sehingga noda batin dan rintangan pun akan lenyap dan batin menjadi suci. Dengan kita bertobat adalah membersihkan semua noda dalam batin kita. Dengan pertobatan juga adalah pemurnian. Jika kita menyimpan kebencian di dalam hati, kita mudah mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat melukai banyak orang. Dan kita tidak menyadarinya, hanya mengikuti emosi sesaat. Kebencian itu menciptakan karma buruk dan membawa tabiat buruk. Pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila itu berasal dari ketamakan di dalam pikiran. Kebodohan itu karena tidak memahami kebenaran. Menyimpang dari jalan yang benar, tidak dapat mematuhi peraturan yang harus dipatuhi, dan tidak bertindak sesuai aturan. Umat awam mematuhi 5 sila dan 10 kebajikan. Kaum monastik lebih dari 300 sila bagi biksu, 500 sila bagi biksuni. Dengan kita memegang teguh satu sila, kita terhindar dari satu kesalahan. Kebodohan adalah jika dinasihati orang lain, tidak berusaha memperbaiki diri dan keras kepala. Dengan kita mengetahui kebenaran, namun tidak mempraktekannya, ini akibat adanya tabiat buruk yang menghambat. Noda batin itu membelenggu, tidak mampu melepaskan diri, sehingga menghambat pelatihan diri dan menanam karma buruk. Dengan kita menjaga hati dan pikiran, bisa mengendalikan diri, mengurangi kesalahan. Dan melalui 3 pintu karma, kita berbuat kejahatan yang tak terhitung. Dan kelalaian melalui 6 indera, bersentuhan dengan 6 objek luar, membuat penilaian terhadap objek, beragam wujud dan bentuk yang ada di dunia ini. Orang bijaksana setelah mendengar kata-kata buruk, bersyukur adanya orang yang mengingatkannya sehingga dapat menyadari kesalahannya dan akan menjalin jodoh yang baik dan menganggapnya ini sebagai pelajaran untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan pengetahuan dan tidak lagi membawa kerisauan, tidak lagi menciptakan karma buruk. Dengan adanya 6 indera dan 6 objek indera, melibatkan kesadaran kita. Jika kita berkata kasar, melukai hati orang, kita telah menanam benih karma buruk dan menjatuhkan integritas diri. Jika kita mendengar dengan kebijaksanaan, segalanya merupakan dharma. Tetapi jika mendengar dengan kebodohan, segalanya membawa kerisauan. Pikiran adalah pelopor segalanya. Pemikiran akan timbul perasaan bahagia, sedih, dan juga marah, gembira. Ini terus berubah mengikuti kondisi dan tersimpan di dalam kesadaran. Jika kita dapat mengendalikan tabiat buruk, 6 indera dan 6 objek ini dapat menjadi sarana melatih diri. Dan dengan mendalami kitab suci,
kita bisa memahami kebenaran tentang kehidupan. Sekarang ini, sekali terjatuh dari alam manusia, perlu ribuan kalpa untuk kembali. Hendaknya kita menghargai kesempatan di dalam hidup ini untuk mempelajari ajaran Buddha. Sekali terjatuh ke alam rendah, butuh ribuan kalpa untuk kembali. Sulit terlahir sebagai manusia, sulit pula bertemu ajaran Buddha. Di 6 alam ini, hanya di alam manusialah kesempatan kita melatih diri itu muncul. Hargailah kehidupan ini dengan mempraktekkan ajaran Buddha. Jangan lagi menciptakan karma buruk, dan mungkin kita tidak terlahir sebagai manusia di kehidupan mendatang. Pikiran benar dan arah jalan yang benar, dan kita merenung dan menenangkan pikiran, melepaskan nafsu akan ketenaran dan kekayaan, dan tidak perhitungan, dan batin tidak lagi diliputi kerisauan, dan tidak berpikiran sesat. Ketika cinta yang penuh ego muncul, batin pun diliputi kerisauan, sehingga mereka nekat melanggar hukum dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam Sutra Amitabha dikatakan, burung pun dapat membabarkan dharma, apalagi antar sesama manusia. Berarti kita sebagai makhluk yang berpikiran, mempunyai pikiran yang tertinggi, kita harus bisa menghargai dharma ini dan menyebarluaskannya. Dan juga kita kita harus kembali pada hakikat yang murni. Dengan Suaranya menghilang, Vivian Suci. Ya. Kita harus kembali pada hakikat yang murni. Dengan pikiran benar, pandangan benar, ucapan benar, perhatian benar, dan perbuatan benar, penghidupan benar. Jalan Buddha adalah jalan yang lapang dan lurus menuju pencerahan. Dengan kita mendengarkan Dharma, menyerap ajaran ke dalam hati, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, ini akan menjadi sumber pencerahan. Kang En Susiong Suci. Kanan ya, Vivian Suci telah merangkumnya lagi ya. Tapi sebenarnya kalau kita nyimak ya topik hari ini, itu sebenarnya semuanya bisa kita lakukan ya. Kita tidak dihadapkan suatu pelajaran seperti buku-buku ya, ada alinea, ada silanya ini di buku-buku kita. Sebenarnya yang Sang dan tadi sharing juga itu kita sehari-hari itu di bawah genggaman kita ya. Coba mata, hidung, telinga, lidah sama badan kita ya, pikiran itu semuanya ada di dalam kontrol diri kita jika kita sehat ya. Jadi kalau begitu kita nggak mungkin semuanya sekali pukul selesai semua. Maka disebut Xiuxing ya. Sesuai judul kita hari ini ya. Mendengarkan ajaran Buddha ya. Ting Fofa. Chen Xiuxing. Jadi jangan mendengar tapi tidak Chen Xiuxing ya. Di sini disebut mendengar ajaran Buddha, membina diri dengan sungguh-sungguh. Apakah kita telah sungguh-sungguh? Kita menilai diri sendiri. Keadaannya Vivian Suci. Tadi Jangka Susiong ada resen ya, mungkin sudah capek. Silakan Jangka Susiong. Oke, sebenarnya saya mau sharing sesuatu yang cukup menarik ya, dan di mana nih hot baru kejadian di Bandara Kuala Namu, di mana tuh sempat viral.
ya. Tapi saya tidak akan menyalahkan pihak Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Kuala Namu maupun maskapai ya, maskapainya yang merah dari Malaysia, jangan sebut nama nanti disomasi ya. Itu ada kaitannya dengan poin nomor berapa ya? Nomor 4 tentang pikiran. Yaitu saya jadi teringat kalau kita melihat sesuatu di viral di sosial media, reaksi pikiran apa kita pasti akan ikutan grem. Apa kejadiannya? Jadi kejadiannya itu ya ada satu orang terbang dari Kuala Namu ke Thailand. Kan pada saat check-in dicek paspornya dan katanya paspor di halaman identitas itu kalau nggak salah di halaman 2 dan halaman 3, di halaman 3 itu sobek sobek dikit dan akhirnya ditolak check-in alias tidak bisa masuk pesawat. Dan ya seketika orang tersebut marah besar walaupun sudah dicek oleh imigrasi Indonesia. Kata imigrasinya Indonesia oke, tapi menurut maskapai, kebetulan maskapai memang dari luar sih, tolak. Marah nggak? Marah. Ya, jujur aja sih, memang beli tiket sih lumayan juga sih. Ya, penerbangan pesawat tuh lumayan karena harganya sangat fluktuatif ya. Dan juga marah-marah. Nah, ketika saya membaca berita itu, reaksi pikiran saya juga hampir sedemikian, ikutan marah. Nah, itulah fanau-fanau kecil yang kejadian dan tidak mau memperhatikan klarifikasi dan tidak mau mengerti dari pihak maskapai, itu kita seolah-olah menyalahkan pihak si maskapai. Ya, memang sih saya juga marah juga. Tapi ya saya juga menyadari bahwa loh, itu kan yang pertama kan yang salah mereka ya, yang apes mereka kok kita ikutan ikutan marah, kok kita ikutan apa? Kita kena karmanya loh. Enggak. Jadi saya waktu itu memilih tidak berkomentar dan saya cari tahu kenapa tolak, kenapa apa seperti itu dan ternyata ini edukatif ya buat kita ke depan juga ya. Jadi gini, em, apa ya? eh, Pihak maskapai sengaja menolak karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan HAM, Kemenkumham. Yaitu kalau paspor sobek, maskapai boleh menolak. Dan kenapa maskapai wajib menolak? Karena yang dikhawatirkan, begitu sampai di negara tujuan ada imigrasi, itu pegang otoritas full apakah orang itu boleh masuk ke negara tujuan tersebut, yaitu Thailand. Nah, kalau Thailand melihat paspor lecek dikit, bisa saja ditolak. Kalau ditolak, apa terjadinya? Concernnya itu adalah di deportase. Nah, disinilah deportase itu adalah sangat riskan, di mana biaya deportase itu juga nggak gratis. Kok aicut duit kok ya mau keluar duit lagi. Yang mau keluar duit itu siapa? Kalau misalkan amit-amit penumpangnya uangnya pas-pasan, yang rugi itu siapa? Maskapai juga harus keluar duit. Itu juga apalah ya bagian dari SOP bisnisnya si maskapai di mana ya dia pasti bikin SOP seperti itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Ya, kalau dalam bahasa dharmanya ya lihat sisi itunya lah. Untung ditolak di Kuala Namu. Coba kalau ditolak di negara orang, itu kan lihat kan. Nah, pertanyaannya kita bisa accept nggak seperti itu? Oke, terlalu complicated. Saya ganti dengan sesuatu yang lebih simpel. Indra Sesium, saya mau tanya dong, ini pertanyaan yang sedikit konyol tapi serius. Kalau Indra Sesium pas waktu mau ke Jakarta, lagi sedang training kan lewat pesawat ya, ataupun ke Taiwan ya, berseragam ya Sesium ya, Hmm. disuruh buka ikat pinggang nggak pas mau masuk ruang check-in? Apa, ruang tunggu? Ikat pinggang Ya, ikat pinggang. disuruh. Disuruh ya. Kebanyakan negara suruh buka, apalagi yang ada metal. Oh, oke. Nah, ternyata udah suruh ya. Oke lah, berarti artinya bandara juga ikut waspada. Bandara juga ikut waspada ya. Nah,
terkadang kalau kita menggunakan POV our mind bahwa kita paling benar dan tidak mau mengerti, kadang kita bisa cekcok sama petugas bandara. Contoh lah ya, Ceci udah jelas lah ya, wah orangnya baik-baik semua. Tapi di mata bandara, mau siapapun biarpun relawan Ceci, pas mau masuk pesawat, pas mau masuk ruang tunggu, kan disuruh buka ikat pinggang. Siapapun disuruh buka ikat pinggang. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau belajar mengerti dari sudut pandangnya si otoritas airport bahwa tujuannya untuk keamanan bandara, keamanan penerbangan. Kenapa sih sampai disuruh buka ikat pinggang? Karena bisa saja ikat pinggangnya itu ada mengandung pisau. Di Tokped ada ikat pinggang itu pisau bisa sembunyi dalam ikat pinggang, ada di Tokped. Itu bandara sangat khawatir dan sangat waspada concern-nya. Pertanyaannya, apakah kita mau mengerti kalau misalkan saya mau naik dari komite, mau ke Taiwan seperti itu, pikiran kita kadang pasti mungkin reseh. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau nggak memahami pemikiran si airport tersebut supaya demi keamanan, tapi ego kita duluan, reseh kayak gitu kira-kira. Kebetulan saja. Itu sih. Ya, it's okay lah ya. It's okay. Kita masih punya fun now. Termasuk saya juga, kalau misalkan saya berada dalam posisi penumpang tadi yang ke Thailand, tiba-tiba ditolak lantaran paspor lecek, saya pasti marah, ya pasti marah. It's okay. Tapi terkadang di saat itu juga nggak sadar juga PO dikasih edukasi dari pihak lain, karena concernnya gini, nggak terima, ya it's okay. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah nggak marah pada saat itu, kita akan bisa menerimanya dengan gampang. Menerima nasihat gampang. Tapi kalau misalkan kita dinasehatin pas lagi marah, dijamin dilontarkan. Seperti itulah kira-kira ya. Saya nggak tahu ya keadaan batinnya penumpang yang ke Thailand itu ditolaknya bagaimana, apakah bisa diterima atau enggak, itu urusan mereka. Tapi di kitanya, terkadang kalau misalkan ada sesuatu di luar dari ekspektasi kita, kita marah, yang keluar tuh adalah ego kita. Pandangan saya tuh paling benar, pandangan mereka salah. Itu nggak akan terima. Itu manusiawi kok. Tapi kalau kita tenang dan kita merenungkan, cepat atau lambat kita terima, ya bagus saja seperti itu. Ya, next time mitigasinya bagaimana soal paspor, setidaknya orang bisa berpikir, next time mitigasinya apa? Ya udah, next time cek dulu paspornya jangan sampai lecet, kayak gitu kira-kira. Ya, pastikan. Kalau misalkan sempat lecet, segera ganti. Ya, itu mitigasinya. Kayak gitulah kira-kira. Duit hilang, ya sudah. Anggap aja karma buruk selesai. Kayak gitu. Mungkin karma buruk mencurinya udah hilang, nggak kesettle. Kita ikhlas menerimanya. Kira-kira seperti itu ya. Sorry ya, kalau aku sedikit agak kompleks tentang per-airportan, tapi ini saya tidak mengomentari yang kejadian insiden di Kuala Namu, tapi saya hanya mengomentari dari sisi Dharma saja buat kita semua. Kalau naik pesawat atau mau dilantik jadi komite, pastikan paspornya jangan sampai lecek ya. Itu saja sih kalau dari saya ya. Kanan touch ya. Salam kebijaksanaan, tolong disempurnakan kalau bisa disempurnakan. Kanan ya. Jengka Sesiung selalu yang langsung di lapangan ya sharingnya. Itu benar Sesiung. Saya juga pernah 2 tahun lalu ya. Itu pas ada tour ke Europe ya, ke Spain ya. Jadi ini kejadian di Changi Airport lagi malah. Penumpang sudah masuk, kita semua misalnya 30 orang peserta sudah masuk semua. Ternyata saat mau naik ke pesawat, kan kita masuk ke itu ya, check-in dulu ya di sana, dicek sekali lagi semuanya. Ternyata di visanya ada masalah. Jadi misalnya tahun 2022 itu visanya berlaku sampai 31 Desember 2022. Jadi artinya dia harus sudah memakai visa ini before the date ya. Jadi ternyata terketik di situ 2021.
Jadi Desember 2021 kan sangat fatal sehingga tidak diizinkan naik ke pesawat. Padahal di imigrasi sudah masuk. Jadi imigrasi melihat kecocokan paspor mungkin ya. Visa sudah ada dan ini juga ketelitian dari semua pihak. Nah, akhirnya mereka harus dari Singapura terbang ke Jakarta untuk merubah ya, merevisi sementara penumpang yang lain berangkat dulu. Nah, setelah itu kebetulan, nah ini juga ada nasib baik ya dari keluarga itu. Kebetulan di tour leader itu dilakukan langsung oleh pemilik ya, pemilik travelnya dia dampingi, dia tidak ikut dulu sampai Jakarta baru balik mereka terbang dan langsung ke Barcelona ya. Jadi artinya mereka hilang sekitar 3 hari ya, tidak ikutin tour kita. Nah, kemudian satu lagi ya, Susyung, ini sangat bagus ya kita. Jadi kalau kita dipaksakan naik seperti paspor yang tadi sobek, nah kemudian seperti visa ini yang sudah salah ketik ya, itu di stop di situ bagus ya daripada sampai ke Europe itu nggak dikasih masuk pasti itu. Dan itu bukan deportasi ya, bukan deportasi ya sesungguhnya. Karena deportasi itu setelah masuk baru dikeluarkan. Jadi ini disebut reject. Jadi pada saat Anda di airportnya Spanyol, itu nggak masuk, reject langsung, kamu disuruh balik ya, pulang di atas biaya Anda sendiri, jadi dia bukan deportasi, itu rejection. Ya betul, rejected ya. Jadi sangat bagus ya Seung Jangka ini sharing langsung ke kehidupannya. Memang sanubari tentang kehidupan ya. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik ya. Tadi Master mengatakan baik ataupun buruk dari suatu pengalaman itu adalah pelajaran yang menuntun kita ke pencerahan ya. Karena ya jangka sesiung ada lagi nggak sesiung sesi yang raise hand tadi kayaknya ada satu ya host ada satu ya saya lupa. Saya Sesiung Gunawati Sucie udah capek ya pagi. low hand ya Selamat silakan selamat Sucie. pagi ya Indra Sesiung, Kanten Sangren Kaise, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan sukacita selalu ya kita di dalam Dharma. Eh, Berbicara ini saya juga mau nanya dulu ya Sesiung Indra dan Mitra Bajik. Kita kalau mau bikin visa, bukannya paspor harus diperlihatkan dulu. Kenapa bisa ke kejadian seperti yang Sesiung Indra katakan ya, Siung ya itu apa bisa eh, tidak terlihat gitu. Mungkin karena memang kelalaian apa gimana ya. Biasanya kan apa pasti dicek secara detail ya. Hmm. Itu Itu namanya human error. itu kenapa ya Siung ya bisa terjadi seperti itu ya? Human error. Oh, human head. Oh, iya iya. Kesalahan, ketidaktelitian manusiawi. Jadi artinya Berarti itu kan yang isu kan dari European ya, European Court itu Schengen ya. Jadi diketik di 2022 2021 Desember padahal mereka berangkat harusnya kan Desember 2022 di tahun kemarin tidak jadi berlaku. ininya Nah, jadi travel tidak bikin. periksa, yang Hmm. berangkat pun juga tidak melihat sampai sana. Makanya kita harus hati-hati ya, paspor ataupun dokumen perjalanan itu lihat tanggal lahir, nama kita semua harus teliti. Baru kita berangkat. Jadi paspor itu penting sekali ya, dokumen perjalanan. Demikian Suci. Kalau saya mah pikir gini Siung, udah percaya aja gitu namanya. Nggak taunya apa mereka bisa lalai juga ya. Bisa. Soalnya anak saya juga ya waktu mau berangkat ke Spanyol juga memang sulit ya untuk mendapatkan visa itu. Ya makanya saya bisa bertanya kenapa orang bisa berangkat tapi ada masalah seperti itu gitu. Karena kita untuk mendapatkan visa aja sangat sulit. Berarti kan dia ceknya itu sangat detail gitu. Betul, Ternyata betul. ya namanya kelalaian ya. Sesungguhnya human Secara error. paspor dia sudah benar ya, dia bisa dari Medan masuk ke Singapura, check in di immigration masuk karena paspornya kan nggak salah. Nah naik ke pesawat
itu kan butuh visa. Mereka tahu kalau misalnya paspor Anda itu Singapore citizen kan nggak perlu periksa visa karena boleh ya langsung ya. Tapi kalau Indonesia punya kan harus ada visa. Dan di situ teliti sekali. Nah, melihat itu satu aja tahunnya salah, terus dia nggak bisa. Kamu berangkat pun percuma, nggak bisa masuk. Jadi makanya tadi Jangka Susung sharing itu bagus sekali ya. Artinya sikap kita harus bagaimana? Ya udah salah kan. Jadi bisa aja travel salah, bisa kita sendiri juga sudah terima seminggu 2 minggu nggak dibaca ya. Jadi berangkat terus. Jadi kenapa orang lain tidak salah, cuma anak itu ya. Jadi ibu bapaknya ikut, anaknya nggak bisa berangkat ya. Semua ibu bapak sama anaknya terbang ke Jakarta sama si tour leader yang kebetulan pemilik ya dari travel. Untung lah. Nah habis 3 hari nggak ikut. Gitu. Saya, ya lain kali berarti saya juga harus baca visa itu ya Siung ya. Betul. Ternyata ya apa human error dari visa bisa bisa saja ya terjadi ya. Nah ini pengalaman juga ya Siung di sini ya. Kita berbagi ya. Apa sebetulnya kalau masalah paspor sih ya pada saat misalnya kan tadi Siung Jangka bilang paspor jangan sampai rusak, pasti kan kita harus dicek dulu ya. Makanya memang sebelum 3 bulan ini paspor memang harus betul-betul jangka waktunya juga 6 bulan diinikan ya. selesai. 3 bulan ya Siung ya. 6 bulan. Oh 6 bulan ya. Apalagi sekarang katanya 10 tahun ya. Sesiung saya nih paspor saya juga udah mau habis nih. Harus cepet-cepet diiniin ya. Ya untung ya sekarang nggak 5 tahun lagi ya 10 tahun ya. Nah, terus ini ya tadi kita ya telah sama-sama menyimak ya tentang apa sanubari teduh ya. Jadi memang kita apa intisari dari agama Buddha ya. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, itulah memang kita ya di Sanubari Teduh ini ya dengan judul mendengar ajaran Buddha ya. Memang kalau dikatakan mendengar ajaran Buddha ya, mohon maaf ya saya dari kecil ya memang dididik ya apa agama Buddha Tridharma ya. Tapi ya memang begitu yang seperti tadi Sesiung Indra katakan ya cuman sekedar mendengar ya. Tapi setelah saya memasuki dunia seci, oh bukan sekedar mendengar ya. Kita harus mempraktekannya ya. Kita harus paham dulu. Ini benar nggak sih ya? Ini masuk akal nggak sih ya? Nah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah itulah kita melatih diri. Memang kalau kita cuma mendengar ya seperti saya, tuh kadang-kadang yang namanya ada gesekan ya, kan ini kan 3 pintu karma ya, itu berasal dari ketamakan kita ya, dari kebencian kita, dari kebodohan ya. Tadi kita telah sama-sama menyimaknya ya, begitu sangat mudah dipahami ya, sanubari teduh apa dari ketamakan ya kita bisa berpikir ya wah saya nih sepertinya karena kesombongan ya saya sepertinya kurang nih daripada orang-orang. Nah akhirnya segala macam cara apapun ya yang tidak halal dihalalkan ya yang tidak benar dibenarkan ya. Nah itulah karena adanya kebodohan ya. Jadi timbul pikiran, kemudian berpikir gimana ya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih banyak, lebih segalanya daripada orang-orang. Nah itulah jadi apa awal mulanya itu dari keserakahan kita ya. Kemudian dari keserakahan kita timbul kebencian ya. Kita iri hati sama orang, benci sama orang karena apa? Wah saya kok tidak seperti dia. Nah itulah ya di jalan pelatihan diri ini ya kita banyak belajar ya. Oh kita harus melatih supaya setiap hari batin kita ini ya hati dan pikiran kita ini bisa tenang gitu ya. Memang apa sangat sangat relevan ya
Buddha Dharma ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya dikatakan mendengar ajaran Buddha dan membina diri dengan sungguh-sungguh, yaitulah kita harus bisa memahami kemudian mempraktekannya ya. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak mempraktekannya, pada saat kita timbul ketamakan, kebencian dan kebodohan, pasti ya noda batin kita ya, batin kita itu akan bergejolak, akan risau, itu pasti ya. Karena saya sudah banyak merasakannya ya. Karena saya cuma mendengar, banyak dengar setiap minggu, bahkan Senin sampai Minggu ya kita selalu mendengar Dharma. Kita dapat membina wihara di sini, membina wihara di sana, membina wihara semua ya kita bina. Tapi ya Mas berbicara masalah kerisauan batin ya, noda batin itu memang betul-betul saya pada saat ini baru bisa merasakan ketenangan ya sedikit-sedikit ya. Itu pun ya dulu-dulu waktu memasuki baru dengar Dharma sedikit-sedikit ya, belum berusaha untuk mempraktekannya, itu mau belajar sabar ya. Suatu saat kesabaran itu bisa ini ya, bisa eh, dengan emosi ya yang membara ya, itu setelah sekarang saya sadari ya, itu sangat memalukan ya. Kok saya belajar di Seci ya, dengar ceramah master banyak-banyak, dengar sharing, harus mempraktekkan, tapi kok bisa nggak sabar ya. Saya rasanya udah cukup waktu saya bersabar sampai di sini. Ternyata tidak seperti itu ya. Setelah kita semakin lama, semakin banyak mendengar ya, mau berusaha mempraktekannya ya, itu kita bisa mengerem ya, kita bisa sadar ya, oh jangan ya, oh iya, karena dengan kita berhenti kesabaran ya, kemudian egois kita akan muncul, emosi kita akan muncul, nah disitulah ya batin kita akan bergejolak ya, batin menjadi risau ya, itu udah nggak enak sekali betul. Kalau batin kita itu selalu bergejolak, selalu tidak tenang setiap hari ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya semakin banyak melatih diri ya, kita berusaha ya mau mencoba melatih batin ya dari 6 indera dan 6 objek pun ya itu juga kita pasti selalu batin kita selalu bergejolak ya. Karena apa? Pikiran kita, saya senang akan bunga ini. Bagaimana ya? Orangnya kayaknya suka marah kalau saya minta. Begini, begitu ya pikiran kita ya. Nah itulah batin kita akhirnya tidak tenang ya. Makanya betul ya di keserakahan ya, kebencian dan kebodohan serta 6 indera dan 6 objek ya yang bersentuhan setiap hari ya dalam kehidupan kita ini ya, itu kita harus selalu sadari ya. Kalau kita ini sedang melatih diri, sedang menenangkan batin ya, sedang menenangkan batin, bagaimana batin bergejolak harus selalu ditenangkan, bagaimana mengikis kerisauan selapis demi selapis ya, itu yang selalu dikatakan dari ceramah master ya. Jadi kita menghadapi segala hal ya yang kita hadapi, anggaplah itu sebagai pelajaran ya untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita ya. Itu saja ya indra sesiung yang bisa saya berikan. Kanen ya indra sesiung, kanen sesiung secemen. Gunawati Sece, sharingnya very good ya. Memang kita selalu dihadapkan bagaimana mempelajari sikap sendiri juga sikap orang lain ya. Betul sekali ya. Ini sebelumnya tadi ada Tan Suryanto Sesiung, ada open mic ya. Mau sharing Tan Suryanto Sesiung. Cocok Sesung Indra.
Ya, Sorry, mungkin cawan Suryanto Susyong, ni hao. mungkin tadi terpencet kali ya, lagi di jalan. Jangan Eh, salah ya Susyong, tandanya dipanggil ini. ya kan en lah Seseng Suci semua ya cawaan ya. Ya kan en Sanjin Kaise ya. Ya tapi memang bagaimanapun juga ya kita tetap ada di dalam eh, lingkungan kita masih orang awam ya. Jadi tidak luput dari Sen Koi ya. Tapi bagaimanapun Master selalu mengingatkan kita ya bahwa dari pikiran saja itu ada bisa mengakibatkan banyak perbuatan yang tadinya kita bisa hindar ya. Tapi apa daya mungkin kita bisa kata orang tuh walaupun kita sadar setiap saat tapi ada saatnya kita juga bisa lalai ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya untuk pelajaran-pelajaran eh, kita dalam kehidupan ya. Sehingga tidak mudah kita juga bisa dilukain orang, juga kita tidak mudah untuk menyakitin hati orang ya, seperti tadi Sece Gunawati bilang ya. Ya inilah makanya eh, setiap hari mendengarkan si Wasyang ini sebenarnya sedang membantu kita ya untuk keluar dari mungkin jeratan-jeratan yang mungkin kita tidak sadar ataupun kita melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita ya, tapi karena kata ada satu hal yang bilang kadang-kadang ada kegilaan sesaat ya, sehingga membuat kita bisa melakukan hal itu akhirnya ada penyesalan. Nah, hendaknya kita selalu mawas diri, kata Master Ti Kau Jing Jie Jie Sen Qian Chen ya. Jadi melakukan sesuatu harus dengan tulus dan kita harus selalu mawas diri, jangan sampai kita terperangkap di dalam suatu situasi ya. Karena 6 agregat itu yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan. Saya rasa hari ini mungkin yang tadi saya dengar dari Master ya, mudah-mudahan Sesung Suci yang lain bisa banyak sharing ya, sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita ya. Kan ya Indra Susyong, kan Sesung Suci. Tan Suryanto Susyong, Sen Koi ya, memang betul. Wow, ini hari ini bagus sekali ya. Saya berulang kali tadi sebutkan ucapan ya, kou itu paling sulit. Saya juga sendiri mengakuinya ya. Sebenarnya ya, saya sering ya ikut ini ya, Sumfasyang, ikut moderator, jadi speaker acara-acara suci. Nah, saya punya suci ya, dia tidak talkative ya, jadi eh, dalam hal performance untuk membawakan satu acara dia nggak pernah sharing aja nggak pernah ya. Tapi ucapan di Senko ini dia jauh lebih bagus dari saya. Jadi selalu dalam aktivitas ya, misalnya dalam Peniu Jiawang ya, 还是在做生意 ya, itu kadang kita ucapan bisa sedikit kurang bagus ya, yang tanpa kita sadari. Kemudian dari samping sejak saya bilang, kamu ucapan jangan gitu loh, nggak bagus loh, melukai hati orang. Wah, saya buru-buru koreksi diri. Sing Suci, kata orang, seorang pria yang sukses itu di belakang itu ada perempuan yang hebat ya. Kalau kita punya Suci ini betul-betul saya akui itulah salah satu yang membuat kita bisa maju. Hari ini saya Sunfasyang itu siapa yang siapkan? Itu dia Suci saya siapkan, ini minum, ini apa. Saya sangat singfu ya. Jadi karena nih ya Suryanto Susyong tadi Suceng Susyong raise hand ya duluan ya. Jangka Susyong mohon tunggu ya. Suceng Susyong silakan. Ya, kanan Sisyong. Kanan. Selamat pagi Sisyong Suci semua. Kanan Sang Jente Kaise. Kanan juga ya. Ini tim Simpasyang yang terus terang ya luar biasa dan kontinu tanpa henti ya terus menyiapkan materi untuk Simpasyang. Walaupun ya Sisyong saya hari ini sharing sedikit, materinya kenapa ya berbeda-beda. Materi yang kita gunakan berbeda-beda, apakah Sisyong Suci ada memperhatikan. Nah, selama ini kita perhatikan ya, orang-orang atau Sisyong Suci yang mengikuti Simpasyang ini kan kadang-kadang bisa berbeda-beda ya. Karena apa? Karena terus terang ya, Simpasyang ini merupakan salah satu tadi yang disebutkan oleh Indra Sisyong Kongsiu ya, merupakan sarana Kongsiu di dalam internal Suci ya.
Nah, di samping itu selain mengikuti kungsiu berarti belajar bersama, tentu ya kita bisa mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bersumbernya dari Dharma Master. Nah, di samping itu tentu ya Simpasiang ini karena merupakan salah satu tempat mendengar, mendapatkan dan belajar bersama, juga tentu Sesiung Sicie dapat absensi ya. Absensi itu adalah untuk pendalaman filosofi. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya, ada Sesiung Sicie yang mungkin pada saat membutuhkan jam filosofi ikut ya, kemudian tidak ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang ya saya kira lumrah ya. Nah, kemudian sangat berbahagia ya, saya lihat ini semakin meningkat ya. Dari tahun sebelumnya tidak mencapai angka 200 ya, ini sebuah gambaran statistik yang cukup bagus. Sekarang setiap pagi kita lihat ya bisa mencapai di atas angka 200. Itu belum termasuk yang di sosial media ya, seperti Facebook dan YouTube. Sesiung Sicie tentu sebagian besar udah tahu ya, kita bisa menonton ulang. Nah, terkadang dari tim host juga ada share link-link yang bisa Sesiung Sicie ikuti. Di samping itu tentu semua materi juga bisa Sesiung Sicie dapatkan kembali di grup WhatsApp dan di grup Telegram ya. Yang lebih lengkap tentu di grup Telegram. Kalau Sesiung Sicie yang sudah bergabung di grup Telegram dari awal atau yang sudah lama ya, tentu bisa mengakses informasi atau materi yang sudah kita bahas bersama di dalam kungsi ini. Nah, secara garis besar saya sampaikan ya, ada 3 materi. Yang pertama tentu saja Simpasiang itu adalah Sutra Teratai. Jadi Sutra Teratai ini tentu Sesiung Sicie ya, yang sudah sering ikut udah pernah dengar ya, ada 28 bab. Tentu ini sangat panjang ya. Bahkan 28 bab ini Master sendiri sudah berulang-ulang ya, terus menerus, namun juga belum selesai ya. Dalam arti belum selesai itu adalah belum 28 bab. Jadi sampai sekarang Master masih sampai ya di bab ke-23 ya. Kita tetap berdoa agar Master ya ada kesempatan untuk menyelesaikannya bagi kita. Nah, kemudian materi kedua adalah yang paling sederhana, yaitu Master bercerita. Yaitu biasanya kita tampilkan di Senin Selasa. Nah, kemudian Sesiung Sicie mungkin bertanya ya, kok Senin Selasa Master bercerita, kemudian hari lainnya ada Sutra Teratai. Semua itu kita mengikuti dari Taiwan ya Sesiung Sicie. Jadi Taiwan menyiarkan apa, kita mengikuti apa. Hanya saja kadang-kadang karena Taiwan itu di pagi hari ya, jadi pagi hari itu misalnya kalau pada ada saat acara besar seperti Waisak, Taiwan itu tidak menyiarkan Simpasiang Sutra Teratai atau Master bercerita, tetapi mereka pagi kebaktian ya, kebaktiannya bisa 21 hari, kadang 14 hari ya, tergantung acaranya. Nah, ini akan menuju ke Cie Cisiangnya, nanti juga ada kebaktian lebih kurang selama 10 hari atau berapa hari ya. Nah, ditambah lagi Cie Cap Go. Jadi untuk menyisip kekurangan materi ya, maksudnya kalau Taiwan menggunakan kebaktian, kita menggunakan apa? Nah, kita menggunakan Putih Siniao ya, yaitu lebih kurang itu bahasa Inggris Essence of Body Mind ya. Jadi di sini mungkin kadang-kadang kita artikan Sanubari Teduh juga. Jadi Sanubari Teduh yang kita nonton di Dai TV, ada Sanubari Teduh yang tahap pertama ya, itu ada sekitar 527 episode. Kemudian tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu Dai TV memasuki Sanubari Teduh Sutra Teratai ya. Itu sama seperti materinya sama ya, seperti yang kita menggunakan di Simpasiang Indonesia ini, tetapi tentu ada perbedaan dalam penerjemahan yang dilakukan di Dai TV tentu lebih profesional, dan ada perbedaan sedikit, yaitu mereka menggunakan kata-kata yang telah dirangkum ya, jadi itu digunakan untuk umum. Nah, bedanya kalau yang di Simpasiang itu pengartiannya adalah sesuai dengan apa yang Master sampaikan. Jadi kita menggunakan dalam bahasa Indonesia disebut kalimat langsung ya, jadi kita menggunakan terjemahan secara kalimat langsung. Kalau dalam Dai TV dia menggunakan kalimat tidak langsung. Apa yang disampaikan Master diolah menjadi satu kalimat yang lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi kalau yang di Simpasiang ini kita artikan kalimat langsung agar Sesiung Sicie dapat membaca secara original apa yang disampaikan Master. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan cara kerjanya. Jadi kalau di Simpasiang ini kita kan lebih amatiran lah ya, dan sebenarnya lebih ke sarana untuk belajar. Nah, makanya sering orang bertanya ya, terjemahannya kadang ada yang
tidak seragam sedikit-sedikit lah ya, mohon dimaklumi. Karena kita juga di sini memanfaatkan tim penerjemah Simpasiang ini agar orang-orang muda yang di dalam kerelawanan Ceci ya, seperti Cecing ya, atau masih APL ya, atau AP juga ya, mereka juga ikut ke dalam tim ini. Tetapi tentu saja ya, mereka diberikan apa yang namanya kamus kosakata yang sudah dikumpulkan ya oleh Januar Sesium. Nah, itu menjadi satu sarana yang sangat membantu ketika mereka menerjemahkan. Jadi kira-kira seperti itu ya, Indra Sesium kita ada 3 materi ya. Nah, kemudian Sanubari Teduh ini yang versi hari ini ya, Dharma bagaikan air atau Vapi Rusu ini, orang bertanya-tanya ya, apa sih bedanya dengan Sutra Teratai? Nah, kita tahu ya, ada sering kita menyampaikan tahapan kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Ketika Sang Buddha dalam kehidupannya selama 80 tahun ya, Sang Buddha menggunakan hidupnya selama 49 sampai ya lebih kurang 49 tahun lebih untuk menyampaikan sutra. Nah, 42 tahun pertama Sang Buddha menyampaikan sutra yang disebut kendaraan kecil, yaitu banyak sutra ya, banyak sutra. Dan hanya satu sutra yang kemudian disampaikan di 7 tahun kehidupan Sang Buddha, yaitu trilogi Sutra Teratai ya. Jadi kalau kita menyebut Sutra Teratai itu sebenarnya kita telah menyebutkan sebagai satu kesatuan dari trilogi ya. Ada 2 sutra lainnya. Yang paling terkenal tentu ya, Sesium Suci juga tahu, Sutra Makna Tanpa Batas atau Uliang I Ching. Nah, selama 42 tahun Sang Buddha sudah berusaha untuk menyampaikan bahwasannya ada sebuah sutra, ada sebuah dharma sejati, ada sebuah jalan menuju kebuddhaan, yaitu dirangkum di dalam Sutra Teratai ya. Jadi demikian juga Master ya. Master pada saat pertama mendirikan Yayasan Buddha Suci ya, walaupun awalnya namanya bukan Yayasan Buddha Suci, tetapi Badan Amal ya. Nah, di Badan Amal ini pada awalnya sang Master juga sudah berusaha menyampaikan tentang Sutra Teratai. Tetapi sama ya, ini benar-benar sebuah hal yang menunjukkan sama seperti Sang Buddha. Ketika di dalam pertama ya memberikan ceramah, Sang Buddha menyampaikan Sutra Avatamsaka. Sama juga seperti Sutra Teratai sebenarnya ya, tetapi penjabarannya mungkin lebih dalam dan lebih singkat, yaitu tentang bagaimana sebenarnya semua orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Nah, sifat hakiki kebuddhaan itu adalah modal ya, adalah modal bagi semua makhluk untuk mencapai kebuddhaan. Tetapi tentu ya, karena kapasitas para makhluk yang belum mencapai tahap untuk menerima ajaran tersebut, Sang Buddha kemudian beralih ya, yang Sesium Suci tahu sebenarnya itu adalah ajaran kendaraan kecil. Sampai pada satu tahap yang disebut sebagai 42 tahun atau 4 periode pertama pengajaran ya. Jadi ada 5 periode pengajaran, sampai periode pengajaran terakhir baru Sang Buddha terpaksa ya sebenarnya Sesiumnya terpaksa, karena waktu itu Sang Buddha belum yakin juga dengan kapasitas para murid. Jadi terpaksanya kenapa? Karena Sang Buddha sudah tahu dirinya akan parinibbana. Jadi mau tidak mau sebenarnya waktu itu tidak disampaikan. Nah, kenapa kita lihat ya, pada 7 tahun terakhir Sang Buddha juga perlu waktu. Dalam tahap pertama di bab 1 dan bab kedua hanya seorang murid yang disebut kebijaksanaan paling unggul Sariputra yang bisa memahami ya. Jadi tidak mudah ya memang ya Sesium Suci. Jadi Sesium Suci juga yang baru ikut ya, atau yang sudah dalam satu jangka waktu tertentu ikut Simpasiang ini harus bersabar ya, dan harus tekun serta harus rajin ya. Tetapi kalau mau lebih cepat lagi belajarnya ya seperti Indra Sesium ya, jadi moderator ya Sesium ya, mau nggak mau sebelum sharing harus belajar ya Sesium ya. Nah, ini benar ya Sesium ya. Saya sendiri ya mungkin orang agak bingung ya, kok bisa masuk tim penerjemah. Kadang-kadang memang seadanya lah ya, saya juga kemampuannya terbatas juga bisa sharing. Nah, ini karena saya sangat suka dengan ajaran Master, terus saya sendiri ya punya jodoh lah ya. Punya jodoh dalam 5 tahun pertama saya masuk ke Ceci itu tidak mendengar Dharma. Baru pada tahun 2013 ya, saya bergabung Ceci tahun 2008. Sampai 2013 ketika saya membawa pasien ke Taiwan itu ada kesempatan ya bertemu Master, tetapi tidak mampu ya memanfaatkan kesempatan itu untuk sharing karena nggak bisa Mandarin ya. Jadi pada saat ketemu Master itu baru saya ya sadar bahwasanya kita harus mendengar Dharma ya. Di Ceci itu bukan hanya kita melakukan kegiatan, ikut survei kasus dan ikut kegiatan lainnya ya di lapangan. Jadi waktu itu saya sudah beberapa kali sharing ya. Saya ketemu Master itu waktu
udah pulang ya pada hari ke-9 diminta di Cekung Cauhui ya kalau Sesiung tahu. Di Cekung Cauhui kita diminta sharing, saya tidak pandai sharing ya, hanya mengatakan kangen ya. Dengan Bobby Sesiung yang sekarang komite di Jakarta, beliau juga tidak bisa sharing ya, kita hanya kangen. Nah, tetapi Master sangat welas kasih memberikan kita kesempatan untuk tatap muka berinteraksi. Nah, dalam sebagian interaksi itu antara lain saya sering menyampaikan ya, itu tetap menjadi satu kekuatan bagi saya untuk mendengar Dharma ya. Master bertanya kepada kita waktu itu, kalian udah berapa hari ya di Gria ya, di Jingse. Jadi kita menyampaikan udah 9 hari ya. Master terus terang waktu itu ya tersenyum ya, tetapi menyampaikan kata-kata yang cukup pedas ya. Saya hanya melihat kalian 2 hari ya. Nah dari itu memang kita cukup malu waktu itu ya, tapi gak apa-apa lah. Kita jadikan malunya menjadi satu kekuatan pendorong. Bahwasanya saya mulai dari saat Master menyampaikan itu harus ya mendorong diri saya sendiri untuk mendengar Dharma. Nah kalau saya hitung-hitung ya itu 2013, kemudian Simpasiang itu mulai ada di Indonesia sekitar tahun 2014. Sampai hari ini udah berjalan 10 tahun lebih ya, menuju tahun ke-11. Nah saya sendiri setiap hari masih harus tetap belajar ya Sesiung Cice, harus tetap mendengar ya, agar bisa mendapatkan sesuatu, dan mendengar Dharma itu bisa menjadi satu pendorong kekuatan bagi kita dalam melakukan kegiatan. Contohnya ya, seperti tadi Indra Sesiung menyampaikan ini tentang Sengkhoi ya. Ini Indra Sesiung aja merasa sangat luar biasa ya, walaupun sangat sederhana, hanya Sengkhoi. Kenapa? Walaupun sederhana, apakah prakteknya sederhana? Tidak ya Sesiung Cice. Semua orang, termasuk saya sampai hari ini masih terus belajar ya. Nah jadi ada satu hal yang saya dapatkan kalau dari Sengkhoi ini adalah, kalau kita bisa mempraktekkan Sengkhoi ini dengan baik ya, walaupun tidak sempurna, dengan baik aja kita sudah bisa terlahir di alam surga. Ya, jadi syarat untuk terlahir di alam surga adalah melakukan 10 perbuatan baik. Nah 10 perbuatan baik ini adalah perbuatan dengan tubuh, dengan mulut, dan dengan pikiran ya. Itu ada terbagi 3, 4, 3. Nah 10 itulah merupakan 10 perbuatan baik yang kalau kita lakukan semuanya, kita bisa terlahir di alam surga ya. Kemudian untuk terlahir di alam manusia lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi dari 10 perbuatan baik, bukan artinya mudah untuk dilakukan, yaitu menjalankan 5 sila ya. Jadi kalau kita sebagai praktisi atau sebagai umat Buddhis ya yang yakin bahwasanya kita menjalankan 5 sila ini, kita sudah bisa ya mendapatkan kembali tubuh manusia ini di kelahiran berikutnya. Dengan mendapatkan tubuh manusia di kelahiran berikutnya, baru kita bisa berkesempatan untuk bersentuhan dengan Dharma. Dari sanalah kita bisa menumpukan kebijaksanaan kita, sehingga ya kita tahu cara-caranya atau metode untuk mencapai kebuddhaan ya. Jadi metode ini kita butuhkan karena sebenarnya kita makhluk yang sangat kasihan. Semenjak dari 16 pangeran ya, itu satu masa yang disebutkan dalam Sutra Teratai, di mana kalau dihitung secara angka-angka yang ada di dalam matematika di alam manusia itu tidak terhitung ya, tidak mampu dituliskan. Jadi dalam sutra itu Master menjabarkannya sebagai masa tanpa awal yang dimana tidak bisa dihitung ya. Nah sangat kasihan ya kita sampai sekarang belum mampu mencapai tahapan tersebut. Namun demikian ada yang bertanya kepada Master, lantas bagaimana Master? Kita butuh waktu berapa lama lagi ya? Nah Master menjawab satu hal yang sangat simpel ya. Kalian tirulah para bodhisattva tua yang ada di pelestarian lingkungan. Bangga ya para bodhisattva tua yang ada pelestarian lingkungan, dijadikan teladan oleh Master ketika kita mencari jawaban ya. Saya harus melatih berapa lama lagi? Bagaimana sih? Apa yang harus saya praktekkan? Yaitu salah satu dari 6 paramita, yaitu kesabaran. Ya kita lihat ya, Master memuji para bodhisattva lansia atau para bodhisattva daur ulang di depo pelestarian lingkungan yang setiap hari dengan sabar melakukan pemilahan barang-barang daur ulang. Tidak kenal waktu mereka setiap hari melakukannya ya. Indra Sesiung mungkin itu ya yang saya bisa sharing ya. Jadi hari ini bisa mendengarkan tentang Sengkhoi, yaitu praktek dari tubuh, mulut, dan pikiran. Itu adalah satu praktek yang sangat luar biasa, sehingga kita ya kalau secara simpelnya mencapai tahapan kehidupan di alam surga ya. Walaupun bukan itu yang ingin kita capai, Master mengatakan kita harus membagikan ikrar untuk kembali ke alam manusia
menjalankan praktek bodhisattva ya. Kanan ya Indra Sesiung, kanan Sesiung Siji. Suceng Sesiung, bagus sekali ya. Sesiung mau tanya nih Sesiung dari sikit aja ya. Tadi Sesiung mengatakan Sang Buddha membabarkan Dharma 42 tahun. Kemudian yang Uliang Icing 7 tahun ya. Tapi saya pikir Sang Buddha dulunya seorang pangeran. Dia keluar dari istana itu kan umurnya 29 ya. Kemudian dikatakan tertulis di situ 6 tahun kemudian mencapai pencerahan. Berarti umurnya 35. Nah, kalau beliau sempat membabarkan 49 tahun, artinya beliau membabarkan itu sebelum mencapai pencerahan sudah mulai ya, Sesiung? Oke, karena Indra Sesiung jadi 7 tahun ya, sekitar masa suka menyebut CP ini ya 7 sampai 8 tahun itu trilogi Sutra Teratai terdiri dari Sutra Makna Tanpa Batas, Sutra Teratai dan Sutra Praktek Bodhisattva Samantabhadra. Ya, jadi 3 sutra ini merupakan satu yang disebut trilogi Sutra Teratai. Sebenarnya kalau dibilang ini dalam buku-buku yang umum atau ceramah-ceramah yang umum sering disampaikan. Ceramah pertama Sang Buddha adalah di Taman Rusa Isipatana ya. Di sana pemutaran roda pertama. Itu yang disebut satu konsensus ya, disepakati. Sebenarnya kalau bicara tentang pembabaran Dharma, ketika Sang Buddha masih anak-anak saja ya. Misalnya contoh ketika dia menyelamatkan seekor burung yang dipanah Devadatta ya. Nah itu sebenarnya juga satu pembabaran Dharma ya. Bagaimana cara Sang Buddha menyelamatkan burung tersebut? Bagaimana cara Sang Buddha menjawab para pelayannya tersebut? Kalau menurut saya itu sebuah praktek pembabaran Dharma ya. Dengan tubuhnya sendiri dan juga disertai tentunya penjelasan-penjelasan. Terus tadi mengenai usia ya, usia. Kalau saya juga tidak salah sekitar usia 19 tahun ya. Nah ini bisa berbeda ya, bisa berbeda karena banyak inilah yang kita sebut aliran ya. Versi dan aliran versi ya. Jadi bisa saja berbeda. Jadi kalau apa yang kita dapatkan dari master ketika umur 19 tahun Sang Buddha meninggalkan istana, kemudian dalam pencapaian ya, dalam proses pencapaian itu ada disebut 5 dan 6. 5 tahun berguru dan 6 tahun bertapa ya. Bertapa itu Sang Buddha masih melakukan kesalahan ya, yaitu praktek menyiksa tubuhnya, menyiksa diri selama 6 tahun. Jadi 19 tambah 11 lebih kurang ya, hampir 30 tahun usia ketika Sang Buddha mencapai pencerahan ya. Jadi kemudian setelah itu 30 tambah 50 tahun yang membabarkan Dharma. Lebih kurang usianya di alam manusia ini adalah 80 tahun ya, benar ya Sesiung ya. 19 tambah 11 30, 30 tambah 49 atau 50 ya. Lebih kurang di usia 80 tahun ya ketika Sang Buddha mencapai parinibbana. Ya, jadi kalau sebenarnya ya kita pahami dari bagaimana Sang Buddha membabarkan Dharma, sejak lahir ya sebenarnya Sang Buddha udah membabarkan Dharma. Contohnya ya, ketika Sang Buddha dilahirkan, Sang Buddha terus berjalan 7 langkah ya, berjalan 7 langkah sudah ada kodenya ya. Kemudian tangan Sang Buddha satu menuju ke atas, satu menuju ke bawah. Ya, Sesiung juga udah tahu ya kita semua. Ke atas yaitu sudah menyampaikan kepada kita ya kodenya. Kita harus mencapai kebudaan ya. Ke atas belajar Dharma. Kemudian satu tangan menuju ke bawah. Kita harus menolong para makhluk. Kenapa ya? Tangan ke atas itu untuk mencapai kebudaan perlu sebuah jalan, perlu sebuah metode, yaitu metodenya itu yang kita sebut jalan tengah ya, praktek jalan bodhisattva. Praktek jalan bodhisattva atau jalan tengah itu dipraktekkan kepada siapa? Tangan menuju ke bawah itulah dipraktekkan di sana, yaitu kepada para makhluk di alam manusia ya. Kanannya Sesiung. Wah, luar biasa Sesiung. Saya menambah ilmu ini Sesiung, kangen sekali ya. Oke. Ya, Sesiung 200 lebih ya, memang betul ya. Belakangan ini sering ya mencapai 200 lebih. Tapi kita harus hitung kadang itu satu account ya, itu kadang 2-3 orang dengar juga loh Sesiung. Jadi luar Betul biasa. Sesiung. Ya, kan, ya, Dan ya ini lokomotifnya Suceng Sesiung nih. Dari tahun 2015 saya ikut offline ya di Jati Junction, tapi saya datangnya on off sehingga waktu mau dari Abu Putih ya ke APL ya, kekurangan 9 kali saya kejar. Orang tanya,
kamu nggak boleh kejar karena baju loh. Saya bilang, enggak, saya karena baju. Saya bilang, karena disyaratkan, makanya saya ikut. Jadi ditanya, kenapa kamu ngebut lagi 9 kali? Karena waktunya dari Jakarta ditentukan pada saat kemarin baru saya tahu. Jadi saya kejar dong. Jadi kamu kenapa rajin kali? Ya saya kejar baju. Saya bilang. Mohon maaf ya, Sung Suci ya, tapi itulah kejadiannya. Eh, kita masuk quiz dulu ya. Siap itu jangka Susyong ya. Mohon sabar ya. Ya, Suci boleh kita mulai dengan quiz dulu ya, karena udah 8.41. Oke, ya Sung Suci ya ikut ya untuk quiz ini. Seperti biasa soal jawaban dijawab ya, memilih 1 A, B, C, D, 2 A, B, C, D seperti itu. Setiap jawab pertanyaan akan saya hitung 5 second ya. Oke, Suci silakan kita mulai. Soal pertama, titik-titik adalah pemurnian. A. Kebijaksanaan, B. Keyakinan, C. Pertobatan, D. Realisasi, E. Ketulusan. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Ya, jawabannya adalah pertobatan adalah pemurnian. Oke, nomor 2. Lengkapilah kalimat berikut ini. Karma buruk ini muncul akibat pelanggaran melalui titik-titik maupun kelalaian melalui titik-titik. A. 8 jejak langkah, 6 kesadaran. B. 4 kebenaran mulia, 6 paramita. C. 3 pintu karma, 6 indera. D. 6 paramita, 8 kesadaran. E. 12 nidana, 6 indera. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah C ya, 3 pintu Dharma. Ya, soal berikut, nomor 3 ya. Di bawah ini adalah kejahatan yang muncul dari ucapan, kecuali A. Bergunjing, B. Bertutur kata kasar, C. Mencuri, D. Berdusta, E. Berkata-kata kosong ya. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah kecuali mencuri ya. Mencuri dari sun ya, badan kita, tangan kita. Juga ada pikiran. Kadang-kadang 3 ini sebenarnya gabungan ya. Keempat, soal keempat. 3 pintu karma adalah tubuh ucapan pikiran. Terbagi menjadi berapakah karma dari pikiran? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Ini tadi sudah ada ya di sharing. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah 3 ya. Nah, berapa? 3. Tadi ada 3, 4, 3 ya. Semua 10 itu. Soal kelima. Di bawah ini adalah kejahatan melalui tubuh. Nah, dari sen ya. Sen, tubuh. A. Kebodohan. B. Membunuh. C. Mencuri. Jawaban A dan B benar. Jawaban B dan C benar. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah ya. B dan C. Membunuh dan mencuri. Itu dari kejahatan dari tubuh. Dari sen. Keenam ya. Di bawah ini adalah 6 objek. Kecuali A. Sentuhan. B. Rupa. C. Lidah. D. Suara. E. Rasa. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah lidah ya. 6 objek kecuali lidah. Oke, sudah selesai 6 kuis. Dan sementara menunggu hasilnya, saya persilakan Jangka Susyong yang ingin menambahkan. Silakan Susyong. Ya, Siong, yang pertama saya agak mau ketawa soal Susyong.
berani ngaku mau kejar APL jadi kurang 9 kali simpasi. Ya, kurang 9 kali boleh. Jadi saya Jumat juga masuk ke bedah buku ya, Ya, hitung sebagai runway. Jadi saya kejar lah. Nah akhirnya terkejar bukan 9 Sisyong, 12 lebih lagi. ya itu kalau POV ya, itu karena beda POV aja ya. Tapi kalau bisa ini jangan ditiru ya, khusus Menurut ya. saya, walaupun sudah saya beli tiket bisa ke Jakarta, tapi nggak bisa masuk nanti karena Iya. kurang 9 kali. Silakan dia. Ya, jadi itu oke. Yang pertama soal itu ya jangan ditiru, tapi juga yang kedua tuh beda POV ya. Selama punya motivasi yang agung sih ya kalau dibilang seperti itu cuekin saja. Anggap aja menguji keimanan dan ketakwaan, menguji minat. Baru yang kedua, ini poin ketiga ini saya punya contoh lain ya. Contoh lain itu kalau misalkan omongan orang kita jangan langsung kayak semacam reaktif ya. Reaktif tiba-tiba jadi kebencian terhadap suatu produk atau suatu objek, pas lagi kita butuh, kita bukannya menjadi proaktif, malahan menjadi reaktif dan seolah-olah menyalahkan, padahal bisa saja dia yang salah. Contohnya, apa ya, cerita orang yang lagi playing victim soal asuransi. Udah buka asuransi mahal-mahal, pas mau diklaim, tiba-tiba klaimnya di-reject. Ya, saya ini ya, sakit ini ya, mau klaim di reject gini lalu orang itu muncul kebencian memang ya asuransi produk ini setan misalnya yang saya dengar tiba-tiba langsung otaknya kepikiran asuransi itu produk setan. Itu salah. Itulah contoh dari di poin nomor 3 tadi ya, mendengar omongan orang tapi kita langsung kayak seolah-olah terjebak. No. Malah apalagi dengar orang playing victim, gimana gitu. Kalau misalnya kita mendengarkan masalah seperti ini, reaksi batin kita adalah kita harus tenang dulu. Cece, kenapa nggak bisa diklaim? Boleh nggak saya lihat polisnya? Setelah dicek, nggak ada rider kesehatan. Ada kartu kesehatan, tapi rider kesehatannya sorry, ada polisnya tapi nggak ada kartu kesehatan, berarti nggak ada rider kesehatan. Ya siapa yang salah, asuransinya atau si ibunya, si secenya. Atau yang kedua, cek ke kantor. Yang salah ternyata telat bayar asuransi, kena lapse. Begitu kejadian nggak bisa diklaim. Yang salah siapa? Yang nasabahnya. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira kita jangan langsung menyerahkan langsung ke perusahaannya dan membenarkan si playing victim. Tapi kita harus belajar menganalisa. Kayak gitu dengan tenang. Kayak gitu dengan tenang menganalisa, cari titik celah siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita tidak langsung terhanyut dengan omongan katanya-katanya. Itu sih tambahan dari saya ya, dari poin nomor 3 ya. Mendengarkan masalah orang. Itu sih tambahan dari saya sih, Indra Susyong. Karena tadi ya, salam kebijaksanaan. Ini lebih simpel. Pandangan jangka Sisyong. Ya bagus sekali ya, rajin ya saling ikut sharing. Saya senang jadi sama-sama belajar. Memang teringat ya waktu itu Sunfa siang pagi itu yang apa syuting Sisyong. Masih belum ada Zoom seperti ini. Jadi kita harus dari rumah siapkan semua kendaraan sampai di sana sebelum jam sekian-sekian ya. Nah, kenapa? Nah, itu juga ujian bagi saya. Gusar, terus terang gusar. Karena diberitahukan syaratnya kurang 9 kali ikut ini, itu semalam. Sedangkan kalau secara teknis, itu mau berangkat Jakarta itu 9 kali nggak cukup, pasti nggak mencapai. Saya sama Suci sebenarnya sudah putus asa waktu itu. Nggak usah lah, daripada jam 5 sekian bangun, jam 6 sampai sana, sama kumpul sama Susing itu jam berapa? Udah lanjut tidur aja nggak usah lagi. Nah terakhir saya bilang enggak lah bangun kita jangan langsung aja biar nggak capek pun nggak apa lah saya bilang ikut aja kan bukan salah kita baru semalam dikasih tahu mendadak saya bilang jadi di Cici itu jangan selalu langsung gusar ya kadang-kadang mendadak suatu aturan ya yang disampaikan itu ke kita itu entah salah Jakarta atau di Medan saya nggak menyalahkan saya bilang
ikut aja deh, toh kita udah 3 tahun ya, 2-3 tahun ya biasa aja lah, ya nggak usah beli tiket dulu lah saya bilang. Ternyata saya ikut tiap hari, saya baru tahu oh itu bedah buku juga termasuk. Kapan? Hari Jumat katanya malam. Oke, saya pulang dari kantor kan jam 6, jam 5, jam 6. Kita lebih cepat balik ke rumah, ganti baju cuci, terus bawa mobil ke sana lagi jam 7 harus standby. Ternyata saya mencapai sampai 12 kali dan melebihi yang disyaratkan ya. Sebenarnya syaratnya lebih dari itu, sama saya kurang 9 kali. Nah, masih abu putih ya kalau ditanya saya bilang mau kejar baju saya bilang. Jadi memang disyaratkan kok, kalau enggak jangan syaratkan dong. Udah syaratkan, saya nggak boleh ngomong kejar baju. Kamu yang syaratkan saya bilang sampai Jakarta sama teman-teman saya bilang disyaratkan ya Mbak, saya kejar. Tapi hasilnya ada loh. Nah sekarang saya ikut Sunfas yang bisa moderator ya. Jadi sebenarnya harus kangen sama Suceng Sesiong ya. Karena saya orangnya suka dengar ya, kadang-kadang histori. Jadi sebenarnya pelajaran agama Buddha itu suatu histori yang nyata ya. Yang seperti yang tadi Suceng Sejong sharing itu suatu histori yang nyata. Jadi saya suka sekali histori dan di situ histori Buddhism ya. Nah, kemudian ada histori dari Ceci. Kemudian saya karena itulah saya terus ikutin Ren Wencu. Saya ikut loh jangka sesiong. Ren Wencu itu kadang setahun kita dapat giliran cuma sekali dari moderator. Apa itu isinya? Yaitu sebagai moderator History of Ceci. Jadi cerita dari Ceci saya ikutin. Nah, karena mau ikutin episode sebelumnya saya harus ikut juga supaya nyambung ceritanya. Gimana Master dulu dari kecil ya sama papanya, kemudian ada bioskop di kota apa, kenapa ada gudang gula, ya kok bukan gudang gandum yang diceritakan, kenapa gula, kenapa garam. Ya, itu zaman kan peperangan, nah, ada zaman Jepang. Saya ikutin terus dan ternyata kadang saya sekarang bawa sebagai moderator Sun Fasyang itu bagi saya sangat bagus. Kenapa? Kan sekarang Sun Fasyang juga ada cerita Ceci kan. Saya pernah bawa sekali, saya sudah enak karena saya sudah pernah bawa yang bukan pas cerita itu, tapi sebelum dan sesudahnya. Nah, saya begitu klik langsung in loh, Jangka Sesiong. Jadi artinya walaupun hari itu kejar baju, hari ini saya nggak perlu kejar lagi. Saya cuma ikut sama-sama belajar dengan Sesiong Suci. Jadi karena nih ya Jangka Sesiong, boleh nggak ya ini hasilnya sudah ada nggak ya? Oh ini ada Sani Husiana raise hand. Silakan Sani Suci. Ya, Kak Indra Sesio. Ya, Sesio ini saya juga termasuk orang yang mau kangen ya kepada Sucen Sesiong ya. Saya bisa masuk ke tim Simfasya ini juga berkat Sucen Sesiong ya yang membuka kesempatan ya saat ada gathering relawan dan diinfokan eh, terbuka untuk relawan siapa saja ya yang bisa bersumbangsi di tim Simfasya. Jadi awalnya masih seperti ini ya, cuman co-host untuk share PPT, kemudian ditarik jadi host utama, kemudian disuruh jadi moderator. Nah, ini yang paling dari sekian banyaknya tugas Simpas yang bagi saya tugas moderator paling berat sih. Karena sebenarnya dari awal saya bukan tipe orang yang speaker ya, sesungguhnya saya termasuk orang yang lumayan pendiam, jadi bukan yang bisa jadi public speaking gitu. Tapi eh, ini kesempatan untuk belajar ya, seperti yang Indra Sesiung bilang juga tadi. Ini kesempatan untuk belajar dan dari jadi moderator ini eh, anak saya sampai bilang, Mama seperti orang yang balik kuliah ya, itu tumpukan bukunya di samping itu sekian banyak untuk persiapan jadi moderator, Mbak Susi. Jadi Kangen ya, ini luar biasa. Kemudian seperti Suceng Sesiung juga ya, eh, kemampuan bahasa Mandarin saya juga sebenarnya eh, tidak sangat-sangat expert ya Sesiung, tapi iya saya sejak masuk Ceci dulu ya di awal 2009 itu karena mengenal Ceci dan melihat banyak penggunaan bahasa Mandarin, saya mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus Sesiung.
sengaja mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus Mandarin. Nah, tapi yang saya ikuti itu kan yang versi Tiongkok ya, sesungguhnya yang Jianxie ya. Nah, jadi ketika diminta bantu jadi tim penerjemah, waduh, saya infokan dulu ke tim penerjemah ya. Saya bilang saya Mandarin saya masih kalau orang dikasih tugas untuk menerjemah mungkin 15 menit selesai, mungkin saya harus pelan-pelan 1 jam baru bisa siap. Karena kan tulisan Ciencie sama yang simplified dengan yang versi Taiwan itu kan beda ya sesiungnya. Jadi ya saya menganggap ini adalah kesempatan saya juga untuk bisa belajar kembali ya, mengasah kembali kemampuan bahasa Mandarin saya. Jadi banyak kesempatan yang bisa menggali kembali potensi kita yang sebelumnya tidak eh, kita pikirkan bisa atau sanggup ya sesungguhnya, tapi ternyata setelah dijalani semua bisa. Jadi mungkin semua bagian dari tugas Simpasiang boleh dibilang saya ikut bagian ya sesungguhnya, entah dibilang kepo atau enggak. Mulai dari narator, rekam ceramah master ya sampai rekam video master juga saya mengambil tugas di dalam sana. Jadi sekali lagi kangen kepada Sucian Sesiung ya atas kesempatan yang sudah diberikan dan kepada Sesiung Sejie tim Simpasiang yang sudah memberikan bimbingannya ya dan arahannya sehingga bisa sampai hari ini. Kangen Sesiung. Ya, karena Sani Sece ya. Memang di Sece memberikan kita kesempatan belajar ya Sece ya. Ya, kita sangat gembira ya di Sunfas yang pesertanya Nusantara ya, banyak. Kita pernah jadi moderator atau jadi speaker ya kemarin ya, Sani Sece, acara peluncuran mobil ya, merek kita nggak usah sebut, tapi tahu-taunya ekspektasi kita kurang ya. Jadi yang hadir sekian rupanya jauh lebih sedikit ya. Jadi bukan salah kita, salah yang mobil itu ya, yang pengusaha itu karena dia mau luncurkan mobil yang EV ya, artinya ramah lingkungan. Jadi kebetulan mereka teringat suci kita sambut. Nah, perasaan sebagai speaker pada saat pendengarnya hanya sedikit itu juga pengalaman ya suci ya. Ya. Iya benar Sesiung. Sedih sekali, tapi juga kita harus berdiri habiskan semua ya. Nah, itu ibaratnya makan makanan yang kita tidak bisa telan, tapi kita harus telan seperti itu. Karena Hassani Sece, ini pemenangnya sudah keluar ya. Pertama, Aini Lijaya Sece Medan, Juliana Sece Bandung, Lian Chuyen Sece Pusat, Yongchin Sesiong Medan, Melinda Sece Medan, Meliwanusi Sece Palembang ya. Adakah yang mau sharing langsung aja karena waktu juga siap ini kita Linda Sece nanti. Ini banyak yang katanya nggak bisa ya. Ada yang bisa langsung open mic aja. 1, 2, 3, 4, 5 close. Oke, silakan Linda Sece. Pagi Indra, Sesiong. Lagi. Kak Saran Kaiser. Pagi semua Sesiong. Hari ini topiknya sangat menarik ya. Dengan mendengarkan ajaran Buddha ya. Jadi Sang Buddha ya juga Master membimbing kita dan mengarah kita dan mengajar kita menjauhi ya dari semua bentuk-bentuk kejahatan dan juga kita gimana untuk mengembangkan pada diri sendiri ya dengan gimana untuk melatih diri ya dengan banyak melakukan kebaikan. Hari ini adalah pengakuan kelemahan ya. Setiap orang memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Ya, jadi kekurangan pada semua orang itu berbeda. Tentu saja sama juga yang kelebihan. Semua orang itu sangat berbeda. Kelebihan orang itu walaupun diri sendiri tidak punya, ya menurut saya. Sebenarnya tidak perlu diiri ya. Karena setiap individu itu memiliki kelebihan sendiri. Jadi buat apa untuk mengiri pada orang lain? Ya. Terus gimana hari ini saya mau
memuji seseorang ya, itu seceng sesiung ya. Seceng sesiung, saya masuk Zoom Shui Fa Xiang ya, karena saya ingin mengakumulasi jam-jam ya, supaya saya bisa cukup ya dalam target pelatihannya. Jadi kenal sama Sucen Sesiung. Sucen Sesiung orangnya boleh dikatakan orangnya sangat tampang ya. Walaupun saya tidak terbagi oleh tugasnya ya untuk mengabsensi ya, tapi saya memintanya ya, memintanya. Tetapi Sucen Sesiung tidak mau untuk menolaknya. Jadi saya sangat kangen ya sama Sucen Sesiung. Terus saya bisa masuk kembali jadi moderator juga berkah ya dari Sucen Sesiung. Jadi sebenarnya saya sangat ragu karena sudah lama tidak masuk ya untuk bergabung di moderator. Jadi Sucen Sesiung itu bilangnya selalu diberikan semangatnya, jayu sejie, belajar terus gitu ya. Jadi memang membuat saya sangat terharu ya. Jadi kita sama-sama kita belajar ya. Seperti kita serakah ya, kita belajar gimana untuk berdana. Ya, kita di mana kekurangan kita belajarlah gimana untuk mengembangkan pada diri kita dengan jalan kebenaran. Kaan semua sesiung sesiung, kaan ya sukses sesiung. Ya, karena Linda Sece. Benar ya. Suceng Sesiung di acara Suhasa Nusantara ini banyak menggalang ya kita Sesiung Sece yang bisa mengikuti, bahkan banyak di antara kita sudah jadi moderator ya ataupun di co-host ya. Jadi ini sangat sejalan ya. Saya teringat ya kita mengutip dari Seci sefu-sefu di Hualien ya sering dalam menyebaran dharmanya mengatakan Tai Tai Xiang Chuan. Tai Tai Xiang Chuan kalau kita artikan itu generasi ya, regenerasi ya, dari terus menerus gitu. Jadi sustainable ya. Tai Tai Xiang Chuan. Jadi sebenarnya Suceng Sesiung di sini sudah merangkai Tai Tai Xiang Chuan. Sangat kangen ya Suceng Sesiung. Ya hari ini sharing daripada Sesiung Sece sangat bagus ya. Kangen kepada Vivian Sece, Jangka Sesiung, Gunawati Sece, Tan Suryanto Sesiung, Suceng Sesiung ya, Sani Sece, Linda Sece. Hari ini kita nggak ada kosakata ya, jadi karena sudah waktu kita langsung pas yang hari ini sampai di sini pas jam 9 ya, lebih 3 menit ya. Jadi kalian sama co-host semua ya, Kung Cok Jenyen yang telah menyusun ya acara ini. Oke, kita tutup Sunfa Siang pagi ini dengan Wensing ya. Sing Si Jie Qing Qi Li. Kin Ha Zhang. 向佛菩萨行善人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Ya, makanya Sesung Sece jangan lupa absensi. Sesung Sece. Sukses semuanya. Sesiung Secian. Taknya. Kanan semuanya. Kanan Mingtian Chen. Sesung. Kangen semuanya. Semuanya.